Singkong, komoditas pertanian yang sering dianggap sebagai pangan lokal, ternyata memiliki nilai strategis dalam perdagangan internasional. Indonesia mengekspor berbagai olahan singkong seperti singkong beku, tepung tapioka, dan gaplek ke pasar Eropa dan Asia. Namun ironisnya, Indonesia justru lebih sering mengalami defisit perdagangan untuk komoditas ini. Pada 2022, defisit mencapai 10,11 juta dolar Amerika Serikat karena impor singkong dari Thailand dan Vietnam jauh lebih besar daripada ekspor. Dominasi Thailand sebagai pemasok utama menjadi tantangan terbesar. Negeri Gajah Putih menyumbang 97% impor singkong Indonesia, terutama dalam bentuk pati ubi kayu. Hal ini berdampak langsung pada harga lokal, seperti di Lampung di mana harga petani sempat anjlok di bawah Rp1.000 per kilogram. Praktik rafaksi, pemotongan harga, oleh industri hingga 35% semakin memperparah kondisi petani kecil. Pemerintah mulai mengambil langkah tegas dengan mengusulkan pembatasan impor melalui kebijakan larangan dan pembatasan. Lartas, Kementerian Pertanian juga menetapkan harga dasar Rp1.350 per kilogram untuk melindungi petani. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus menstabilkan harga di tingkat petani. Peluang ekspor sebenarnya masih terbuka lebar, terutama dengan kuota preferensial dari Uni Eropa, 165.000 ton, tahun, dan Inggris, 660.000 ton, tahun. Namun untuk memanfaatkannya, Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk melalui sertifikasi internasional dan pengembangan industri hilir bernilai tinggi seperti bioetanol. Kedepan, penguatan koordinasi antar kementerian dan penerapan corporate farming menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi singkong Indonesia. Dengan strategi yang tepat, komoditas ini tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menjadi andalan ekspor pertanian. Persaingan tidak seimbang dengan Thailand menjadi masalah struktural dalam industri singkong Indonesia. Fakta bahwa 97% impor singkong berasal dari Thailand menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Thailand sebagai produsen singkong terbesar dunia telah membangun sistem produksi yang jauh lebih efisien, dengan produktivitas mencapai 22 ton per hektar, hampir 2 kali lipat dari rata-rata produktivitas petani Indonesia yang hanya 12-15 ton per hektar. Dampak dari membanjirnya singkong impor ini sangat terasa di sentra produksi seperti Lampung. Harga yang anjlok ke level Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram membuat banyak petani terpaksa menjual dengan harga di bawah biaya produksi. Yang lebih memprihatinkan, praktik rafaksi, pemotongan harga, oleh pabrik pengolahan mencapai 35% dengan berbagai alasan seperti kadar air tinggi atau kualitas kurang baik. Padahal, standar harga ideal seharusnya berada di kisaran Rp1.400 per kilogramnya untuk memastikan petani bisa menutup biaya produksi dan mendapat keuntungan wajar. Kondisi ini diperparah oleh minimnya alternatif pasar bagi petani. Mayoritas hasil panen hanya bisa dijual ke pabrik pengolahan tepung tapioka yang jumlahnya terbatas, menciptakan struktur pasar oligopsoni di mana beberapa pembeli besar mengendalikan harga. Akibatnya, petani kecil menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai pasok singkong nasional. Pemerintah sebenarnya telah mencoba berbagai intervensi, mulai dari program bantuan bibit unggul hingga pendampingan teknis. Namun upaya tersebut belum mampu mengimbangi skala produksi dan efisiensi Thailand yang didukung oleh industri pengolahan yang terintegrasi dengan baik. Tanpa terobosan kebijakan yang lebih radikal, ketergantungan pada impor singkong Thailand akan terus membebani neraca perdagangan sekaligus mematikan usaha tani singkong lokal. Langkah strategis seperti penerapan bea masuk impor sementara, BMTP, atau kuota impor menjadi semakin mendesak untuk dilakukan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani yang lebih besar diharapkan bisa meningkatkan posisi tawar petani dalam menghadapi industri pengolahan. Dengan demikian, petani singkong Indonesia tidak terus-menerus menjadi korban dari persaingan global yang tidak seimbang ini. Menyadari urgensi perlindungan terhadap petani lokal, pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai kebijakan intervensi. Kebijakan harga dasar Rp1.350 per kilogram yang ditetapkan Kementerian Pertanian menjadi bantalan penting untuk mencegah permainan harga oleh tengkulak, namun implementasinya di lapangan masih menemui kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan aturan. Langkah strategis pembatasan impor melalui mekanisme larangan dan pembatasan,
Lartas, menunjukkan keseriusan pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan pasokan dalam negeri, di mana impor hanya diperbolehkan ketika produksi lokal tidak mencukupi. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat kuatnya lobi industri pengolahan yang mengandalkan bahan baku impor. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mengembangkan skema kemitraan terpadu antara petani dan industri pengolahan. Model kontrak farming ini diharapkan bisa menjamin serapan hasil panen sekaligus transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Tantangannya adalah membangun kepercayaan antara kedua belah pihak yang selama ini sering diwarnai ketidakseimbangan posisi tawar. Reformasi kebijakan ini perlu didukung dengan penguatan infrastruktur pendukung. Pembangunan pabrik pengolahan di sentra produksi dan fasilitas penyimpanan modern bisa mengurangi ketergantungan pada Thailand. Tanpa dukungan sistemik ini, berbagai kebijakan yang ada berisiko hanya menjadi solusi temporer belaka. Pasar global sebenarnya menyimpan peluang besar bagi ekspor singkong Indonesia, terutama dengan adanya kuota preferensial dari Uni Eropa dan Inggris. Uni Eropa memberikan akses pasar dengan kuota 165.000 ton per tahun dengan tarif preferensial hanya 6%, sementara Inggris menawarkan kuota lebih besar mencapai 660.000 ton. Namun demikian, pemanfaatan kuota ini masih jauh dari optimal karena berbagai kendala kualitas dan standarisasi produk. Tantangan utama dalam peningkatan ekspor terletak pada aspek kualitas dan kontinuitas pasokan. Produk singkong Indonesia seringkali kesulitan memenuhi standar ketat Uni Eropa, terutama dalam hal keamanan pangan dan kandungan kimia. Sertifikasi internasional seperti Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP, Good Agricultural Practices, GAP, dan sertifikasi organik menjadi prasyarat mutlak yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh sebagian besar petani dan eksportir Indonesia. Selain itu, industri pengolahan singkong dalam negeri masih terbatas pada produk bernilai tambah rendah seperti gaplek dan tepung tapioka dasar, padahal, pasar global justru membutuhkan produk bernilai tambah tinggi seperti modified starch, bioetanol, atau glukosa cair. Minimnya investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan menjadi hambatan utama dalam pengembangan produk turunan bernilai tinggi ini. Infrastruktur logistik juga menjadi kendala signifikan. Biaya transportasi yang tinggi dari sentra produksi ke pelabuhan ekspor mengurangi daya saing harga, belum meratanya fasilitas penyimpanan, cold storage, dan pengeringan modern di daerah-daerah produsen menyebabkan tingginya lose pasca panen yang bisa mencapai 20-30% dari total produksi. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi 1. Program pendampingan intensif untuk peningkatan kualitas produk sesuai standar internasional. 2. Insentif fiskal bagi pengembangan industri pengolahan hilir. 3. Pembangunan infrastruktur pendukung mulai dari sentra produksi hingga pelabuhan. 4. Kerjasama riset antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk pengembangan produk turunan bernilai tinggi dengan penyelesaian masalah-masalah mendasar ini. Indonesia berpotensi tidak hanya memenuhi kuota ekspor yang ada tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk singkong di pasar global. Transformasi dari ekspor komoditas primer ke produk olahan bernilai tinggi akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku industri dalam negeri. Untuk membangun industri singkong yang berkelanjutan dan berdaya saing global, Indonesia perlu menerapkan pendekatan transformatif yang menyeluruh. Corporate farming dan kontrak farming seharusnya tidak hanya sekadar wacana, tetapi diimplementasikan secara konkret melalui model kemitraan yang adil antara petani, industri pengolahan, dan pemerintah. Pengembangan klaster industri singkong terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi solusi strategis, di mana satu kawasan mencakup lahan produktif, pabrik pengolahan, hingga fasilitas riset dan pengembangan. Revolusi digital dalam manajemen rantai pasok harus segera diadopsi. Penerapan teknologi blockchain untuk traceability produk, sistem informasi terpadu untuk monitoring stok nasional, dan platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan pasar bisa menjadi game changer. Di sisi pembiayaan, perlu dibentuk skema pembiayaan khusus dengan bunga rendah yang mudah diakses petani, didukung oleh asuransi pertanian untuk memitigasi risiko gagal panen. Koordinasi antar kementerian dan lembaga memang masih menjadi tantangan kompleks. Solusi permanennya adalah pembentukan gugus tugas singkong nasional yang memiliki kewenangan lintas sektoral, dipimpin langsung oleh tingkat menteri koordinator,
Gugus tugas ini harus memiliki roadmap jelas dengan target terukur dalam 5-10 tahun ke depan, mencakup aspek produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Singkong Indonesia berada pada persimpangan antara tantangan akut dan peluang emas. Di satu sisi, ketergantungan impor dan rendahnya daya saing petani lokal menjadi masalah krusial. Di sisi lain, potensi ekspor yang besar dan permintaan global yang terus meningkat menawarkan peluang transformasi ekonomi. Kunci keberhasilan terletak pada 3 pilar utama. 1. Proteksi yang cerdas melalui kebijakan impor selektif dan penetapan harga dasar yang realistis. 2. Modernisasi sistem produksi melalui adopsi teknologi dan penguatan kelembagaan petani. 3. Pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi dengan dukungan riset dan investasi. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan petani, singkong tidak hanya akan menjadi komoditas pangan semata, tetapi bisa berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi baru Indonesia. Transformasi ini bukan hanya tentang mencapai swasembada, tetapi lebih penting lagi tentang menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh mata rantai pasok singkong nasional. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan industri singkong akan menjadi tolok ukur nyata dari kemandirian pangan dan daya saing pertanian Indonesia di kancah global. Saatnya singkong naik kelas dari sekadar komoditas tradisional menjadi primadona ekspor yang membanggakan.